Selamat malam, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan ini kita kembali terkumpul dalam ibadah Pelkat PKB lewat live streaming PKB malam ini. Untuk itu saya undang Bapak-Bapak sekalian, kita bersatu hati untuk mempersiapkan diri dalam ibadah malam hari ini. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Felix Santoso. Untuk memulai ibadah ini, kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama Yesus Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Bapak-bapak dalam kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah kepada Juru Selamat yang bangkit untuk kita, hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian Kidung Keesaan nomor 10 bait 1 dan 2, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Kita masuk ke dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang seminggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Kami dapat bertahan di tengah situasi pandemi saat ini, semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami saat ini kaum Bapak-Bapak, pengikut-Mu ya Tuhan, kami bersatu hati, kami merindu Tuhan untuk mendapat lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada ibadah streaming kali ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus
Kiranya jamah hati kami masing-masing ya Tuhan, agar kami mengerti apa pesan Tuhan, apa petunjuk Tuhan lewat ibadah, lewat firman Tuhan pada ibadah malam hari ini. Beracaralah bagi kami ya Tuhan, pada malam hari ini kami siap mendengar akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih ya Yesus, ini doa syukur kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 119 ayat 17 secara berbalasan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Silakan duduk. Nyanyian Kidung Keesaan 119, Ajar kami umat-Mu. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam kegalanya. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas setiap pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Mulai dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberkati kami, hingga kami ada pada saat ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam bacaan pada malam hari ini. Tuhan pimpin kami, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang akan melayani ibadah pada malam hari ini, dan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu, agar firman ini dapat berguna bagi kaum bapa khususnya yang hadir di dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 yang mengatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya.
Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persaudaraan kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat letak geografis dari kota Sardis ini, kota ini adalah kota yang berada di dataran lembah Hermus. Dia dikelilingi oleh gunung Timolus yang tinggi dan terjal, sehingga kota ini aman dari serangan musuh. Selain itu, Sungai Pactolus yang mengaliri daerah ini biasanya mengalirkan air yang diseterai dengan endapan emas. Itulah sebabnya kenapa kota Sardis adalah kota yang makmur, apalagi ditunjang dengan adanya pabrik kain dan pakaian dari bulu-bulu domba. Faktor-faktor inilah yang mampu mengangkat perekonomian rakyatnya, termasuk juga kehidupan jemaat di kota tersebut. Kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemapanan ekonomi ini membuat jemaat Sardis hidup di dalam suasana atau situasi yang nyaman, sehingga mereka menjalani kehidupan rohaninya pun tanpa kesungguhan. Mereka tidak lagi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi menjadikan kekayaan sebagai sandaran hidup. Mereka aktif di dalam kegiatan rohani, beribadah, berjemaat, namun dasar pelayanannya bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi karena fasilitas yang memadai. Sekalipun pelayanan mereka tampak hebat di pemandangan manusia, tetapi Tuhan memiliki penilaian yang berbeda. Tuhan justru menegur jemaat Sardis dengan sangat keras. Kalau kita baca di dalam ayatnya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bapak-bapak pernah menonton film Dracula, Untold Story, atau juga Zombie, Walking Dead, itu ada kesamaan dan perbedaannya. Kesamaan kita yang kita lihat di sini adalah mereka sama-sama mati tetapi hidup. Secara fisik mereka hidup tapi jiwanya mati. Dan kalau kita lihat perbedaannya, Dracula itu melakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka lakukan untuk bertahan hidup, untuk mencapai keabadiannya, tetapi jiwanya kosong. Sedangkan zombie, mereka tidak ada jiwa sama sekali. Mereka hidup tapi mati. Mereka hanya menggigit dan menggigit, lalu berjalan dengan tidak ada tujuannya sama sekali.
Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, ternyata tak satu pun pekerjaan yang mereka lakukan kedapatan sempurna di mata Tuhan. Artinya, apa yang mereka perbuat tidak mendatangkan perkenanan atau tidak disetujui oleh Tuhan dan tidak membuat hati Tuhan senang. Segala aktivitas pelayanan mereka hanya tampak bagus dari sisi luarnya saja. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada malam hari ini, tidak hanya banyak orang yang hanya melakukan kehendaknya atau mereka hanya melakukan peribadahan, pelayanan, tetapi tidak dengan tuntunan kasih Tuhan. Tetapi di sini ada beberapa orang, ada beberapa jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dalam arti mereka ada sedikit orang yang menjaga hidupnya tidak bercela. Mereka tidak mencemarkan diri dengan dosa. Jadi ada seberapa dan juga ada sebagian besar jemaat di situ yang melakukan kompromi dengan dosa, alias hidup di dalam kedagingan. Inilah peringatan keras bagi orang-orang yang percaya. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana kita merefleksikan kehidupan kita pada saat ini? Apakah di luar kita terlihat sibuk dan baik seperti jemaat di Sardis, tetapi di dalamnya terdapat kematian yang memprihatinkan? Apakah gereja kita hanya terjebak di dalam rutinitas ibadah dan beragam pelayanan program yang seolah-olah hanya menunjukkan keaktifan, tetapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang menyenangkan Allah? Mari kita secara serius mengintrospeksi diri kita dan kembali kepada Tuhan. Dia yang mempunyai gereja, Dia yang berkuasa dan memulihkan gerejanya. Tidak ada sesuatu pun tersembunyi dari hadapan Allah. Hidup kita terbuka luas di mata Allah. Allah mengetahui semua pekerjaan kita, perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan sebagai orang percaya, dan Dia menilai segala pekerjaan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti konsep ini, bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidup kita dan akan selalu memberikan nilai buat setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jika kita melakukan pekerjaan baik, Dia akan menyatakan pujian dan berkat kepada kita. Tetapi jika pekerjaan kita buruk, Tuhan akan berkata buruk terhadap pekerjaan kita. Penilai terbaik dari setiap pekerjaan kita adalah Allah itu sendiri. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menilai seberapa hebat ketika kita melayani di hadapan orang banyak. Tuhan tidak merasa kagum ketika kita bisa melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Tetapi Tuhan akan merasakan bahwa kita mengasihi Dia ketika kita hidup di dalam persekutuan yang benar dengan Dia. Bukan besarnya pekerjaan yang kita lakukan yang membuat Allah bangga, tetapi besarnya kasih kita kepada Allah
di dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, yang akan memberikan nilai terbaik bagi kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menjalani pelayanan dengan berfokus kepada Tuhan, maka semua pelayanan yang kita lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menjalani pelayanan dengan berfokus hanya kepada Tuhan, maka semua pelayanan yang kita lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui semua pekerjaan yang kita lakukan, dan Dia akan selalu memberikan penilaian bagi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jika kita masih hidup di dalam dosa dan berkompromi dengan dunia ini, pelayanan kita tak berarti apa-apa di mata Tuhan. Sekalipun tampak hidup, tetapi sesungguhnya mati di pemandangan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 357, bait pertama dan yang kelima, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Persyukuran kaum Bapa, kini kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap setia dalam pelayanan. Bukan pelayanan yang mati, tapi pelayanan yang hidup, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, khususnya sebagai kaum Bapa, dalam melayani keluarga dan juga melayani Engkau, itu dapat berkenan di hati Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Juliana Parapatrende beserta keluarga, Pendeta Jemaat Ibu Ana Leander Sairang beserta keluarga. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan di jemaat ini. Beserta keluarga yang mendampingi, biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Kami berdoa untuk persekutuan kaum Bapa, khususnya di jemaat kami, GPIB Jemaat Erina ya Tuhan. Dalam segala aktivitas kegiatan yang dilakukan, dengan segala tanggung jawab yang ada di dalam keluarga mereka masing-masing, biarlah Tuhan berkati.
Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka, mendampingi setiap pekerjaan yang dilakukannya Bapa. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap program-program yang sedang berjalan pada saat ini. Christmas Charity Concert dan juga Santa Claus Coming to Home. Biarlah Tuhan berkati setiap anggota tim kerja yang ada yang terlibat di dalamnya, yang telah mempersiapkan acara-acara ini dengan baik, sehingga pada saatnya nanti acara ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah yang sampai saat ini sedang bergiat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi di dalam penjagaan penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Biarlah program ini juga Tuhan berkati sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk tim Inforkom yang telah memfasilitasi kami di dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kostor dan juga yang terlibat di dalamnya, biarlah mereka selalu Tuhan berkati dalam setiap situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan atau program yang akan kami jalankan di tahun anggaran 2021-2022 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati sehingga apa yang sudah menjadi program kami pada saat ini, kami dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga program ini pun bisa kami lakukan di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dengarlah seru doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan syukur untuk pelayanan firman kita pada malam hari ini. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian, nyanyian Kidung Keesaan 379, bait 2 dan 3, bawa persembahanmu. Rahmat Tuhan
padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak-bapak, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Roh Kudus, meteraikan itu dalam kehidupan kami, agar menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi petunjuk kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga ya Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur atas firman yang kami terima, juga atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Persembahan kami ini tidak seberapa ya Tuhan dibandingkan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Namun kami mohon ya Tuhan, Tuhan kiranya berkenan menerima persembahan kami ini, dan berkatilah dan pakailah, berkatilah majelis umat yang akan mengelola persembahan ini, agar berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan syukur kami. Tuhan kiranya berkenan menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persaudaraan kaum Bapa, terimalah damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyanyian pengutusan dari Kidung Keesaan 547, bait yang pertama dan ketiga, janganlah kau takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.
Kini kita akan terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, ibadah telah selesai. Terpujilah Kristus. Amin.